Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Padang. Saya David Ricardo N. Saya Miftahul Jana MPD. Saya Fahlinda Fali Eskom. Akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak David. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sehat juga. Pagi ini Bapak ada coaching dengan Ibu Miftah. Benar Ibu, saya berencana nanti jam 9 akan melakukan coaching dengan Ibu Miftah. Oke, baiklah Pak, kehadiran saya di sini untuk memberikan dukungan terhadap kompetensi coaching yang ingin Bapak kembangkan nantinya. Jadi, apakah Bapak sudah siap dalam melakukan coaching hari ini? Iya Ibu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Ibu yang sudah bersedia ingin menjadi pengamat saya dalam melakukan coaching bersama dengan Ibu Miftah nanti. Oke, baiklah Pak. Dalam melakukan proses coaching ini, nanti saya akan menjelaskan beberapa rubrik penilaiannya. Baik Ibu. Oke. Baik Pak, poin-poin yang akan saya sampaikan dalam melakukan coaching, yaitu nanti Bapak melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, di mana seperti kita ketahui tirta itu terdiri dari tujuan umum. Habis itu identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab atau komitmen. Kemudian yang kedua, kita melakukan coaching dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan dan menggali potensi coaching itu sendiri. Yang ketiga itu kompetensi inti dari coaching sendiri, itu presensi kehadiran penuh. Habis itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan aktif. Setelah itu nanti dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak menggunakan teknik rasa, di mana rasa itu research itu menerima pertanyaan-pertanyaan dari coach. Kemudian AS membuat pertanyaan-pertanyaan terbuka. S itu summarize itu menyimpulkan permasalahan-permasalahannya. Dan yang terakhir itu apresiasi, memberikan apresiasi kepada coach. Apakah sudah jelas penjelasan rubrik penilaian dari saya, Pak? Iya Ibu, saya pada saat melakukan coaching nanti saya berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta, lalu saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching nanti. Jadi saya rasa sudah cukup Bu dan jelas dengan rubrik yang telah Ibu sampaikan. Baiklah Pak, selanjutnya izinkan saya bertanya, boleh Pak? Baik Bu. Oke, pertama kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan? Iya Ibu. Jadi saya pada saat melakukan coaching, saya ingin 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak, baik Pak. Kira-kira dari ketiga kompetensi yang sudah Bapak jelaskan tadi, mana yang spesifik yang akan saya observasi gitu? Baik Ibu. Untuk spesifik yang ingin saya diobservasi itu yaitu pada bagian mendengar dengan aktif dan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak. Berarti fokus kompetensi yang akan Bapak laksanakan itu mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali. Oke Pak David, kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bapak sampaikan pada sesi coaching ini Bapak. Pertama, nanti saya mampu menyimak dan saya lebih bisa mendengar, jadi dari mendengar daripada berbicara. Saya lebih banyak mendengar serta nanti saya bebas dari judgement, asumsi maupun asosiasi. Dan yang kedua, saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari mendengar. Oke Pak. Baik Pak, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini.
Terima kasih sudah menjabarkan dengan rinci kompetensi yang ingin Bapak capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya, silakan Bapak nanti melaksanakan coachingnya bersama Ibu Miftah. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi ya Pak. Baik Ibu, terima kasih karena sudah bersedia berbicara sebelum saya melaksanakan coaching dengan Ibu Miftah nanti. Oke, baiklah Pak. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak David. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Bapak David, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, hari ini kita akan melaksanakan coaching. Insya Allah coaching yang kita laksanakan pada hari ini itu melalui alur tirta. Lalu di awal ini saya ingin bertanya dulu pada Ibu, kira-kira mau bicara apa kita hari ini? Baik Pak, saya ingin berbicara permasalahan yang saya hadapi itu yaitu tentang siswa-siswa yang pasif dalam pembelajaran. Oh, jadi ada siswa Ibu yang pasif dalam pembelajaran ya Bu? Betul Pak. Oke. Lalu nanti karena pembicaraan kita ini singkat ya Bu ya, nanti di akhir pembicaraan kita ini kira-kira apa yang ingin Ibu dapat dari pembicaraan kita ini? Saya sangat berharap Pak dari akhir dari pembicaraan kita atau saya dapat menemukan langkah-langkah atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi dan bagaimana cara saya untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar Pak. Jadi siswa itu bisa lebih semangat lagi dan apa yang mereka dapatkan di sekolah itu sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang tua. Oke, baik. Jadi siswa itu lebih aktif gitu ya Bu ya dalam belajar. Iya Pak. Sekarang saya ingin mencari informasi dari Ibu dahulu. Menurut Ibu, ciri-ciri siswa yang aktif saat belajar itu seperti apa? Menurut saya ya Pak, ciri-ciri siswa yang aktif itu Pak, yang pertama dia menyimak saat guru menjelaskan ataupun ada kawannya yang melakukan presentasi di depan kelas Pak. Kemudian pada saat bertanya ada hubungan timbal balik, ada timbal balik antara teman dan guru Pak. Dan adanya pertanyaan, ada jawaban dari mereka. Terus mereka mengerjakan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu Pak. Menurut saya ciri-ciri yang aktif dalam pembelajaran itu mungkin itu. Iya, berarti itu ciri-ciri siswa yang aktif. Sekarang saya mau informasi juga dari Ibu. Menurut Ibu, sekarang siswa dalam belajar apa yang menyebabkan mereka kurang aktif sekarang? Menurut saya ya Pak, mereka tidak aktif dalam pembelajaran itu pertama mungkin saya kurang tahu juga ya Pak, karena saya belum pernah melakukan survei atau bertanya langsung kepada mereka. Tapi menurut saya yang pertama mereka mungkin itu mereka kurang paham dengan materi apa yang saya sampaikan atau materi dasar konsepnya itu mereka tidak paham gitu Pak, sehingga mereka pas belajar menganggap yang dia tidak mengerti dari awal itu dia tidak mau mengikuti Pak. Kemudian yang kedua Pak, mereka tidak tahu masalah pribadi atau apa kadang-kadang yang mereka memiliki masalah pribadi, akhirnya mereka melamun sendiri di kelas Pak. Dan mereka sibuk dengan aktivitasnya mereka masing-masing Pak, tanpa mereka menghiraukan lingkungan sekitarnya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Berarti itu yang menjadi landasan Ibu bahwa anak ini yang menyebabkan belajarnya pasif. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan. Kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Mungkin rencana saya Pak, saya akan melakukan atau melakukan metode-metode yang
terbaru, dan mungkin saya akan melakukan pembedahan materi pada pembelajaran. Sebelumnya saya akan bagusnya saya akan menganalisis pembelajaran yang akan saya sampaikan, dan saya akan melakukan merevisi modul ajar yang saya akan berikan kepada anak, sehingga mereka ketika saya sampai di kelas itu mereka tidak tahu atau dia tidak bisa menebak metode apa yang akan saya sampaikan nantinya saat pembelajaran, sehingga mereka nanti ada keinginan mereka untuk untuk mau gitu, besoknya ibu minta ini maunya atau memiliki metode apa sih untuk dalam pembelajaran, gitu. Berarti Ibu akan menerapkan metode pembelajaran maupun referensi-referensi baru ya Bu ya. Iya. Sehingga siswa tidak bisa menebak Ibu kira-kira Ibu mau ngapain di hari itu. Nah, dalam melaksanakan itu Ibu nanti kira-kira ada yang bisa membantu enggak? Kalau di sekolah saya ada Pak, kebetulan saya sama besar dengan teman sejawat, ada 2 orang. Menurut saya beliau itu sangat pintar baik dari teknologi maupun dalam pembelajarannya sangat luar biasa. Jadi saya akan melakukan kolaborasi dengan mereka, dan saya akan melakukan refleksi atau tukar pikiran dengan mereka. Jadi dengan apa yang saya dapatkan, saya akan kolaborasi dengan mereka, sehingga nanti dalam proses pembelajaran kami saling membantu Pak, supaya anak yang kurang aktif ini menjadi aktif Pak. Wah, itu bagus sekali ya Bu ya. Kira-kira kapan itu rencananya Ibu laksanakan? Mungkin saya akan merancang ini di akhir saat kita libur Pak, karena kalau saat sekarang ini tidak mungkin lagi kita melakukan atau merencanakan lagi Pak, karena anak sudah berjalan, kita tidak bisa merubah-rubah lagi apa yang sudah kita buat Pak. Jadi kami lebih fokus menyusun modul pembelajaran dengan metode bervariasi, dan saya akan menerapkan dalam kelas pada tahun ajaran nanti. Begitu ya. Berarti prosesnya itu dimulai pada awal tahun ya Bu ya. Iya Pak. Baik Ibu, kita sudah memasuki akhir dari percakapan ini Bu. Pada titik ini kira-kira apa yang Ibu dapat dari percakapan kita pada kali ini? Baik Pak, saya ucap terima kasih kepada Pak David. Menurut saya Pak, Pak David sudah saya dapat dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak David lontarkan kepada saya tadi, saya bisa menyelesaikan atau mencari solusi sendiri Pak. Apa yang saya pendam atau yang saya rasa ini sudah bisa, sebelumnya saya belum terpikir untuk melakukannya. Setelah saya komunikasi dengan Bapak, alhamdulillah saya sudah dapat solusinya Pak. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah berbagi pengalaman terhadap permasalahan yang Ibu hadapi. Selanjutnya nanti saya berharap Ibu bisa menerapkan rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan. Saya nanti juga berharap bisa berbicara lagi dengan Ibu untuk melihat hasil perubahan-perubahan apa yang ada di kelas Ibu lakukan. Terima kasih Ibu. Pada pertemuan hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Pada pertemuan kita kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan demi negeri ini, jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu. Luar biasa sekali coachingnya tadi ya, sudah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Pak David saat melakukan coaching itu? Iya Ibu, setelah melakukan coaching tadi, saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Saya juga merasa sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan Coach, sehingga semua permasalahan yang dihadapi oleh Coach bisa disampaikan. Oke Pak David, baik. Pada saat Coach tadi, jika merujuk ke indikator pencapaiannya, kira-kira apa saja yang Bapak lakukan dalam proses coaching tadi? Iya Ibu, setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasa sudah mampu
fokus terhadap coaching, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Ya Pak, berarti sudah tercapai ya Pak tujuan atau indikator pengembangan yang Bapak harapkan. Menurut saya sudah. Oke Pak David, izinkan saya menyampaikan pengamatan saya tadi. Baik Ibu, silakan. Berdasarkan observasi tadi, menurut saya Bapak sudah melakukan percakapan coaching dengan menggunakan alur cerita, di mana sudah menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengarahkan beliau mengidentifikasi permasalahannya, merancang aksi nyata dan menyelesaikan permasalahan. Kemudian berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan aksi nyatanya. Selain itu, Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, ada kemitraan sama menggali potensi pada diri coaching itu sendiri. Kemudian Bapak sudah melakukan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, sama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Menurut saya itu sudah sangat baik Bapak lakukan. Baik Bu, saya sangat senang mendengarnya Bu. Terima kasih atas umpan balik yang Ibu berikan. Sama-sama Pak. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Jadi Bu, saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan coaching dan bisa menyampaikan apapun yang ada di dalam permasalahannya. Baiklah Pak David, semoga kompetensi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan harapan Bapak nantinya ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Bapak harapkan dengan memperbanyak praktek coaching. Iya Ibu, nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya akan lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada lagi yang mau Bapak sampaikan? Iya Bu, kalau menurut saya untuk saat ini mungkin sudah cukup bagi saya. Oke Pak, baiklah Pak. Kalau begitu, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.